warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terhormat kepada pemimpin proyek kita yaitu Bu Rafika, Ibu. Dan pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di kelas F1, F2 dengan dengan keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita panjatkan haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita syafaat di dunia. Oke, jadi di sini saya akan membicarakan tentang kesehatan mental. Oke, apakah kesehatan mental kalian ini benar-benar baik? Baik. Aku sih dia nggak waras. Pastilah ya, pasti kalian menganggap kalau kalian waras karena tidak melakukan hal-hal yang gila seperti melukai diri sendiri atau bahkan melukai orang lain. Tapi jadi kesehatan mental itu bukan tentang ketiadaan gangguan mental, tapi tentang bagaimana kita merasakan, berpikir, dan berhubungan dengan orang lain. Dalam kehidupan ini, kesehatan mental itu merupakan kunci dalam kehidupan. Karena kalau misalnya kita nggak punya kesehatan mental, otomatis kita udah nggak jelas kan, atau bahkan bisa bunuh diri. Jadi mungkin banyak dari kita tuh yang menyadari bahwa kesehatan penting itu kesehatan mental itu penting bagi diri kita sendiri. Kita mengalami kesusahan atau krisis ekonomi, emosional. Kehidupan sosial terkadang membuat seseorang malu atau takut untuk meminta bantuan. Jadi kita harus mengubah pandangan tersebut untuk menjaga kesehatan mental kita. Apalagi sekarang orang-orang berlomba-lomba dalam segala hal yang menyebabkan stres atau bahkan sampai bunuh diri atau melakukan kekerasan dalam dirinya sendiri atau bahkan orang lain. Nah, untuk menjaga kesehatan mental itu banyak banget ya cara-caranya, terutama dalam diri sendiri. Bagaimana cara mengatasi stres, depresi itu tergantung diri kita sendiri. Atau misalnya kita dengan cara memakan coklat atau permen, makan yang pedes-pedes, pokoknya sesuai kondisi diri kita sendiri. Tapi selain itu juga untuk menjaga kesehatan mental itu harus dirawat secara fisik maupun mental. Jadi fisik mungkin dari olahraga, makan makanan yang sehat, tidur yang teratur, dan selain itu juga menjaga kesehatan mental itu juga harus dengan beribadah. Jadi kalau misalnya kita beribadah, kita meminta bantuan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis hati kita menjadi tenang kan? Dan dikasih jalan yang benar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kesehatan mental itu berpengaruh. Salah satunya itu di faktor lingkungan, apalagi faktor lingkungan keluarga. Keluarga itu berpengaruh banget tentang kesehatan mental kita. Namun, kesehatan mental itu tidak hanya berhubungan dengan antar manusia atau dengan diri sendiri, tapi juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan yang baik dengan Allah akan melahirkan kebaikan ya juga. Jadi kalau misal kita stres, jangan malah bergumul atau malah menyakiti diri sendiri, tapi kita tuh harus berdoa, kayak berikhtiar, berzikir, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jadi itu aja penjelasan tentang kesehatan mental dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kepada Ibu Rafika, saya Ibu Protek Kami dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini saya akan membahas suatu aspek yang sering diabaikan namun memiliki dampak positif yang besar bagi kehidupan kita, yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan itu merupakan sebuah kemampuan untuk mengendalikan perilaku, kebiasaan, dan etikat pada diri sendiri. Disiplin itu penting karena dapat membentuk suatu karakter yang kuat bagi kita dan untuk menjalani kehidupan yang lebih bermanfaat. Kedisiplinan memberikan struktur kehidupan dalam sehari-hari ketika kita menjalani
ketika kita menjalani atau memiliki jadwal yang teratur dan kebiasaan yang terencana, kita cenderung lebih efisien dalam mengolah waktu dan tugas. Inilah yang menciptakan dasar untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu kedisiplinan juga mempengaruhi hubungan sosial kita. Ketika sikap yang teratur dan bertanggung jawab itu cenderung menciptakan lingkungan yang lebih antar personal yang lebih positif. Orang-orang akan lebih percaya kepada kita karena kita teratur dan memiliki sikap yang bertanggung jawab. Sikap disiplin itu dapat diterapkan dengan cara yang pertama, yaitu memulai dengan hal-hal kecil. Contohnya seperti membiasakan untuk bangun pagi, berangkat sekolah tepat waktu, terus seperti mengerjakan tugas tepat waktu dan lain-lain. Lalu kita harus menetapkan tujuan prioritas kita, kemudian tulis hal-hal yang menjadi rutinitas kita, susun, terus kita juga harus lebih konsisten. Jadi mari kita tanamkan bahwa kedisiplinan itu bukanlah keterbatasan, melainkan kunci untuk membuka potensi diri dan menciptakan dampak positif bagi kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Rafiqah selaku PJ Project dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan pidato dengan tema terjebak dalam mimpi orang lain. Tema ini sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini, di mana sering sekali kita merasa terdorong untuk mengikuti harapan atau keinginan orang lain daripada memperjuangkan apa yang benar-benar kita ingin dalam hidup. Setiap orang memiliki impian dan tujuannya yang unik, namun terlalu sering kita tergoda untuk mengikuti arus dan mengejar apa yang dianggap sebagai definisi kesuksesan atau kebahagiaan oleh orang lain. Kita semua terjebak dalam peran atau karir yang tidak sesuai dengan passion kita atau hanya karena tekanan sosial atau ekspektasi keluarga. Kita semua memiliki potensi yang luar biasa untuk mencapai apapun yang kita inginkan dalam hidup ini. Namun untuk melakukannya, kita perlu mengenali dan menghargai impian kita sendiri. Itu bisa berarti mengejar karir yang sesuai dengan passion kita atau mengejar cita-cita yang mungkin dianggap tidak konvensional oleh orang lain. Maka dari itu, mari kita berkomitmen untuk tidak lagi terjebak dalam mimpi orang lain. Mari kita ciptakan jalan hidup kita sendiri, membangun fondasi pada apa yang kita percaya, apa yang membuat kita bahagia, dan apa yang benar-benar membantu kita. Demikian pidato ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan cerita Snow White. There once lived a king and queen who ruled over a distant land. The queen was lovely and beautiful. Everybody in the kingdom adored the queen. The only sadness the queen had was that she didn't bear any child. Once when she was busy with her needlework, she gazed at the sight of the falling snow out of her ebony window. A bird flew straight and alarmed the queen. To this, she prickled her own finger with the needle. As she looked at the blood dripping on the wet snow, she wished for a beautiful fair daughter. She exclaimed a wish to have a daughter as white as the snow, lips as red as the moon, the hair as black as ebony. After this, the queen had her wish granted and she gave birth to Snow White.
But luck was not in favor of the queen. As soon as she gave birth to Snow White, she died. The king then married a new queen. The new queen was beautiful but with an evil heart. She was engaged with black magic and she also owned a magic mirror. She would ask the mirror every day, "Mirror, mirror, who is the fairest?" The mirror would reply, "You, my queen." And this satisfied the queen as she knew the magic mirror would speak nothing but the truth. One morning, she again asked the mirror, "Mirror, mirror, who is the fairest?" This time, the mirror replied, "You are fair, my queen, but Snow White is fairer than you." To this, the evil queen was infuriated with rage. Out of acute jealousy, she devised a plan to kill Snow White so that she can be the fairest of all. She called her huntsmen and ordered them to kill Snow White in the forest and bring her hurt as proof. The huntsmen took Snow White to the forest, but the kind huntsman couldn't kill the innocent girl, and they brought the queen a heart of a wild boar, replicating that of the Snow White. Snow White was all alone in the forest. She ran as far as she could get. She stopped near a little house. As she entered the house and found 7 tiny beds in a row with soft quilts, as she was very hungry, she ate a few vegetables there and drank milk from 7 cups and was fast asleep. Next, she was awakened at the sight of 7 dwarfs gazing intently at her. The dwarfs welcomed her. She introduced them as Snow White and related them to her sad story. The dwarfs sympathized with her and asked her to stay with them. So now, Snow White lives begin with the 7 dwarfs. She cooked for them while they went to mine gold in the mountains. On the other side of the world, the cruel queen, believing the wild boar's heart to be that of Snow White, was leading her life happily in the castle. Again, she asked her magic mirror who was the fairest of all. This time too, the mirror replied that Snow White is the fairest who is now living with the 7 dwarfs. To this, the queen again flew into a rage and devised a more cunning plan. She dressed up as a beggar woman and went up to Snow White and forced her to eat of her apples that she was pretending to sell. After much insisting, Snow White finally gave a bite at the red apple. As soon as she did so, she fell to the ground. When the dwarfs returned, they saw Snow White lying on the ground, and she's dead. They were very sad. They cried utterly and carried Snow White to the graveyard. On the way, they encountered a handsome prince. The prince was mesmerized at the sight of Snow White. He stopped and knelt to kiss Snow White. This was love's first kiss, which broke the curse of the evil queen. Snow White then jumped and said, all were much relieved as Snow White came back to her life. After this, she lived with the handsome prince happily ever after. Also, the evil queen was then banished from the kingdom for her ill deeds and she never came back. This was the story of Snow White. From this story, we understand the fate of the one who devised an ill plan out of jealousy. This story had a well-woven plot that started and ended with happy ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Ma. Dirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan ilmu tajwid dari Kiai Sabri Hamid Al-Juri, qiraat Imam Hasyim, riwayat Hafiz Tariq As-Sabiyah. Ini hukum nun mati atau tanwin. Ahkamun nunu asakina tanwini. Siap, siap. Kita sekarang berada di Al-Huda yang asli. Sampai balik lagi ya.
Ayo pada belajar tajwid kan? Belajar Bu, saya praktis. Hukum dan syubhan atau tanwin ini sering kita lihat di Al-Quran dan sering kita yang melakukan yasinan atau mengaji. Hukum nun sukun ini istimewa sekali ketika bertemu huruf hijaiyah yang 28 huruf. Hukum nun sukun dan tanwin ini perlu kita ketahui ada 4 hukumnya. Yang pertama izhar. Yang kedua ya dom. Yang ketiga iklab. Yang keempat ikhfa. Izhar ini artinya jelas. Yang izhar ini artinya jelas ketika bertemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Contohnya itu Iya. yang dimaksud izhar itu antara nun sukun dan huruf izhar yang kha ini dibacanya jelas mana khalafa. Kalau idgham itu terbagi menjadi 2. Idgham biguna dan idgham bilaguna. Idgham biguna ini menggunakan dengung. Contohnya hurufnya itu ya, nun, mim, waw. Contohnya itu yang dimaksud idgham biguna itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Bilaguna itu tanpa dengung, dibacanya langsung ke huruf selanjutnya. Hurufnya itu lam sama ro, atau bisa disingkat jadi lari. Contohnya itu contohnya itu ro bertemu dengan ro tasdid mir ro bihim. Kalau iklab itu hurufnya cuma 1, jadi dibacanya itu hukumnya itu artinya nun sukun, selanjutnya ada huruf 2, jadinya dibacanya jadi mim. Contohnya itu
Lambahila. IPA itu yang nanti pelajari lebih lanjut itu ada 3, IPA Hakiki Ausat, IPA Akram, IPA Kiapat. Jadi yang umumnya aja Rinatul kasih tahu itu huruf-huruf IPA sisanya ada 15. Ishar 6 hurufnya, Idkom 6 hurufnya, Ikrar 1 dan sisanya 15 IPA. Contoh huruf-hurufnya itu ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, mo, kaf. Contohnya itu Ini jadi guru agama. Ganti Bujaro. habis ngaji ngejim ya. Terima kasih yang sudah saya jelaskan. Bendera. Nggak tahu. Kan jadi bendera basis Kak. Jadi kalau dart ini ada beberapa teknik dasar, yaitu spin sama butterfly hook. Kalau spinnya tuh diputar. Nah, spin ini ada beberapa ketukan, ada 1 kali 4 sama 1 kali 8. 1 kali 4-nya 1, 2, 3, 4. Kalau 1 kali 8-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus butterfly full-nya itu gini. Dasarnya sih itu aja ya, soalnya tiap lagu tuh selalu ada 2 gerakan itu. Sebenarnya ada mencoba. Lanjutkan El. Ayo,
Anime banget. Mobilnya mana? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rika sebagai pengawas proyek dan tidak lupa teman-teman yang saya cintai. Dan saya Kapten. Marilah kita panjatkan puji-puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatannya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakannya ini. Amin. Kemudian salawat serta salam marilah kita berikan kepada Imam besar umat Islam Nabi Allah Muhammad SAW atas jasa beliau telah umat Islam sampai pada zaman ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang narkoba yang berjudul Say No to Drugs. Narkoba dapat menyebar luas dengan cepat layaknya wabah, tidak hanya orang tua dan dewasa yang terjerumus di dalamnya, tapi juga merambat ke anak remaja, terutama mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Sebagai generasi muda penerus bangsa, sudah seharusnya kita sadar untuk menjauhi diri dari ancaman narkoba, karena hal ini dapat mengganggu efektivitas kerja otak sehingga membuat kita tidak fokus belajar dan mematikan kreativitas dalam diri. Hadirin yang saya hormati, jika kita sudah tahu bagaimana bahayanya narkoba, maka janganlah sekali untuk mencoba menggunakannya. Jika sudah terjebak di dalamnya, maka kehidupan ini sudah terasa suram. Jadi marilah kita sebagai putra dan putri bangsa Indonesia harus bisa membawa tanah air lebih maju lagi, lebih cerdas dan lebih beriman. Tanamkan prinsip di dalam diri kita masing-masing untuk mengatakan say no to drugs. Demikian, semoga apa yang telah saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya dan hadirin semua. Mohon maaf bagi diri saya dan hadirin semua jika ada kesalahan bagi dalam pidato saya ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Bisa bahasa Arab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Rafika selaku PJ kelas A dan teman-teman semuanya. Izinkan saya menyampaikan materi mengenai mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri ini adalah suatu praktik untuk merawat dan menghargai diri kita sendiri. Dan juga merupakan suatu kualitas yang penting yang dapat membantu suatu individu untuk mencapai suatu kesuksesan dan sebuah aspek kehidupan. Pertama-tama, yang paling penting untuk memahami bahwa kita mencintai diri kita sendiri bukanlah mencintai diri kita sendiri dengan secara mutlak, tetapi tentang merawat dan menghargai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri ini melibatkan dan mengambil waktu untuk merawat diri sendiri baik secara fisik maupun mental, dan menghargai keunikan dan kelebihan dari diri kita sendiri. Yang kedua, pentingnya untuk diingat bahwa diri sendiri bukanlah tentang menjadi egois atau meremehkan orang lain,
Sebaliknya, itu melibatkan memiliki rasa hormat dan belas kasihan terhadap diri sendiri dan juga menghargai kebutuhan dan keinginan diri kita sendiri. Dengan menghargai diri sendiri, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan positif kepada orang lain. Pentingnya untuk diingat bahwa mencintai diri sendiri bukanlah tentang mencapai standar kecantikan atau ketampanan dan juga keberhasilan tertentu. Sebaliknya, menghargai dan menerima diri sendiri apa adanya dan menghargai keunikan atau kelebihan diri kita sendiri. Dengan menghargai diri sendiri, kita dapat membangun kepercayaan diri dan juga ketahanan diri kita sendiri untuk mencapai suatu potensi yang kita punya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Silakan mencintai diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Firdaus Zahra ingin menyampaikan singkat tentang manfaat belajar. Pertama, hadirin yang saya hormati, Ibu selaku guru belajar saya dan serta teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama-tama, kehadiran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan limpah dengan karunia-Nya. Kita dapat bersyukur di sini dan saling berbagi pengetahuan dan inspirasi. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang pentingnya belajar. Belajar adalah cahaya pemimpin kita melalui sebuah pengetahuan dan dia adalah kunci membuka pintu masa depan yang lebih cerah. Belajar bukanlah sekadar proses mendapatkan nilai atau sertifikat, dia adalah perjalanan yang membentuk karakter dan kepribadian kita. Dalam belajar kita tidak hanya berpikir kritis, kreativitas dan kemandirian. Ini akan membalik kita untuk menghadapi tantangan dengan lebih teman-teman. Melalui pendidikan kita menerima dari generasi kita juga memiliki tanggung jawab untuk meneruskan warisan ini kepada generasi yang akan datang. Dengan belajar kita menjadi agen perubahan yang menginformasikan yang lebih baik. Teman-teman yang saya banggakan, ini terus meneruskan ini. Belajar tidak pernah berakhir. Ini adalah proses yang berkelanjutan yang melibatkan kesungguhan dan kedisiplinan kita manfaatkan seperti yang ada di sekolah ini dengan sebaik-baiknya, dengan berakhirkan apapun hal kita untuk mendapatkan pengetahuan. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan semua belajar adalah beribadah. Dengan belajar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena itu adalah cahaya darinya. Belajar tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga berkontribusi kepada Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Yang ada berikan, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kekuatan dalam menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan materi tentang kesehatan mental di daerah kita. Kita hidup pada zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Namun di balik ini semua, kita ada tantangan baru bagi kesehatan kita, yaitu kesehatan mental. Banyak kali kita merasakan bekas oleh teman untuk berhubung secara online atau konsta, atau oleh ekspektasi yang tidak realistis yang ditetapkan oleh media sosial. Ini bisa berdampak negatif dan bisa menyebabkan depresi bahkan kecemasan. Penting bagi kita untuk mengambil waktu untuk merawat diri, yaitu seperti olahraga, tidur yang cukup, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Secara tidak langsung itu adalah langkah-langkah sederhana, namun penting untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan emosional kita. Jika kita merasa kesulitan, jangan ragu untuk mencari bantuan dan berbicara dengan baik kepada orang-orang dan dapat memberikan dukungan yang diperlukan dan strategi untuk mengatasi tantangan ini. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental kita semua dengan menyadari dan menghargai perasaan
kita sendiri dan orang lain, serta dapat membangun masyarakat yang lebih sehat secara mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini aku ingin sedikit berbagi pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental itu berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan, merasakan, dan menjalani kehidupan sehari-hari, juga bagaimana kita memandang diri sendiri dan orang lain. Kalian tahu kan, kesehatan mental itu sangat mempengaruhi jalannya kehidupan. Seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik akan merasa damai dan tenang di batin. Mereka akan dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ada gangguan di pikiran mereka. Dan mereka akan lebih percaya diri dalam melakukan sesuatu. Namun, jika seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental, pikiran mereka akan terganggu serta jiwa mereka perlahan akan rapuh. Mereka akan mengalami kesulitan menjalani kegiatan sehari-hari. Mereka akan kehilangan arah serta akan sulit mengontrol emosi mereka. Bahkan, yang lebih berbahaya akan menimbulkan pikiran atau niat untuk melakukan kejahatan hingga membunuh diri sendiri. Jika kalian merasa diri kalian stres atau ingin mencerahkan sesuatu, berikanlah bulan kalian kepada orang tua, teman, atau orang yang kalian percaya. Jangan memendamnya sendiri, karena jika kalian memendamnya sendiri, kalian bisa stres dan pikiran kalian akan terganggu. Untuk teman-teman, jika kalian mempunyai teman yang ingin menderita, maka dengarkanlah. Kita tidak tahu bagaimana usaha mereka untuk mencurahkan sesuatu. Maka dengarkanlah dengan serius, karena dengan didengarkan, orang yang mengalami gangguan kesehatan mental akan merasa terbantu dan juga merasa dirinya jahat. Dan jangan malah membandingkan masalahku dengan masalah orang lain, karena itu bukan membantu, tetapi membebani. Kalian yang merasa kesehatan mental terganggu, jangan merasa sendiri, jangan merasa kalian lemah atau merasa buruk. Kalian merupakan orang hebat yang sedang berjuang untuk Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menonton saya. Saya mau ke sini. Asap rokokku telah memberi tanda. Hembusan asap memiliki makna. Ke atas menandakan penuh masalah. Ke bawah menandakan tengah berserah. Secangkir kopi pun telah tiada. Menjadi sisa di sudut meja. Pahitnya sudah tidak terasa karena terwakilkan rumitnya dunia. Aku masih di tempat yang sama, menikmati malam penuh perenungan, berdialog dengan isi kepala tentang bertahan atau pulang dipanggil Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.